Lalu disunahkan mengucapkan dua syahadah setelah wudhu. Setelah wudhu. Jadi setelah itu maksudnya selama syahadah itu masih bisa disandarkan kepada wudhu ya. Jadi tidak kesunahan ini tidak bisa didapatkan kalau ada jeda waktu yang lama. Jadi kalau bacaan syahadat ini diakhirkan hingga ada pemisah yang lama secara uruf, maka tempat membaca dua syahadat ini sudah berlalu. Jadi kesunahan membaca dua syahadat itu menghadap kiblat ya. Jadi setelah wudhu menghadap kiblat, kemudian dua tangan diangkat ke atas seperti orang yang berdoa, lalu membaca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nah, kesunahan ini berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad SAW, man tawaddu'a fa ahsanal wudu, tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah ila qaulihi wa rasuluh ya. Futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Jadi ini berdasarkan dari sabda Nabi ya, barang siapa yang wudu dan melakukan wudunya dengan baik, memperbaiki wudunya lalu membaca doa ini, maka semua pintu surga akan dibuka dan dia dipersilahkan masuk dari pintu manapun yang ia mau. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Muslim, Tirmidzi dan Hakim ya. Dan pintu surga itu ada 8. Ada pintu sedekah, ada pintu sholat, pintu puasa. Pintu puasa ini namanya royan. Ada pintu jihad ya, pintu berjuang agama, memperjuangkan agama Islam. Ada pintu orang-orang yang menahan emosi, ada pintu orang-orang yang memaafkan orang lain, ada pintu rohimin ya, rohimin itu orang yang memiliki belas kasihan, ada pintu orang-orang yang amalnya tidak dihitung, ada pintu taubat itu namanya babur rahmah, ada pintu Nabi Muhammad ya. Pintu Nabi Muhammad itu tidak pernah tertutup ya. Pintu Nabi Muhammad itu terbuka dari Allah menciptakan Nabi Muhammad ya. Jadi tidak pernah ditutup sama sekali pintu ini. Jadi sejak Allah menciptakan Nabi Muhammad, pintu ini sudah terbuka, kecuali kalau matahari terbit dari barat. Nah, kalau matahari sudah terbit dari barat, itu pintunya ditutup dan tidak dibuka lagi hingga hari kiamat. 8 pintu ini itu dibagi sesuai dengan amal-amal kebaikan ya, kecuali pintu taubat. Pintu taubat itu bukan pintu amal ya. Pintu taubat itu adalah pintu kasih sayang Allah yang besar. Nah, orang yang membaca doa tadi setelah wudhu itu dia semua 8 pintu itu dibuka untuk memuliakannya. Jadi kalau andai kata tidak untuk memuliakan, dia pasti masuk melalui pintu yang disediakan untuknya. Jadi pintu-pintu surga itu kan disediakan bagi yang melakukan ya, yang melakukan amal-amal baik. Jadi kalau suka bersedekah ya masuknya di pintu sedekah dan lain-lain. Tapi kalau ada orang yang memiliki 2 amal baik yang berhak masuk ke 2 pintu atau lebih, maka dia diberi pilihan atau dipersilakan untuk masuk ke pintu yang amalnya paling banyak ya, amalnya paling banyak. Dan 8 pintu ini kita harus mengimaninya. Jadi hukum mengimani 8 pintu surga itu wajib ya, dan kewajiban ini tidak perlu lagi di riset ya, diteliti. Lalu At-Tirmidzi dan Hakim menambah riwayat Muslim ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Menambah doa setelah wudhu ini, ya Allah jadikanlah aku tergolong orang-orang yang selalu bertobat kepadamu dan jadikanlah aku tergolong orang-orang yang suci. Lalu Al-Hakim menambah 2 riwayat tadi, menambah doa
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan pujian yang Kau miliki, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku meminta ampunan kepada Engkau dan aku kembali kepada Engkau. Aku bertobat kepada Engkau. Jadi Hakim juga meriwayatkan dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda, man qala aqibal wudu subhanakallahumma wa bihamdik ila akhirih kutiba fi rikin tsumma tubi alaihi bitabi falam yatatarraq ilaihi khalalun ila yaumil qiyamah. Jadi barang siapa yang membaca doa tadi setelah wudu, maka doa itu akan ditulis ya. Pahala itu akan ditulis di satu kertas, dan kertas itu akan akan dikunci, dan tempat untuk menyimpan doa itu tidak akan rusak hingga hari kiamat. Lah, ungkapnya atau sabda ini adalah ungkapan bahwa dosa yang didapatkan dari doa ini itu dosanya tidak akan habis ya, tidak akan hilang. Sehingga ini adalah kabar gembira bagi umat Nabi Muhammad bahwa orang yang selalu mengucapkan doa itu setelah wudhu, dia akan mati dalam keadaan iman, dan selamanya dia tidak akan murtad ya, tidak akan keluar dari agama Islam. Karena murtad itu kalau ia sambung dengan kematian, maka bisa menghilangkan semua amal dari akarnya. Tapi kalau tidak sambung dengan kematian, artinya kembali lagi ke Islam sebelum mati, semua amal itu kembali dalam bentuk tanpa pahala. Sehingga orang yang mengucapkan doa ini dia mendapatkan kabar gembira selamat dari kematian dalam keadaan murtad ya. Lalu setelah wudhu juga disunahkan bersolawat ya, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad ya, disunahkan bersolawat. Lalu juga disunahkan setelah berdoa, disunahkan melihat ke atas tanpa mengangkat tangan, membaca surat inna anjalnahu fi lailatul qadar ya, membaca surat Lailatul Qadar. Sebab ada hadis, barang siapa yang setelah wudhu membaca inna anjalnahu fi lailatul qadar 1 kali, maka dia ditulis orang-orang siddiqin ya. Siddiqin ini derajat tertinggi di bawah Nabi. Dan barang siapa yang membaca 2 kali, ditulis termasuk namanya ditulis dalam catatan nama-nama pejuang Islam, orang-orang yang mati di medan pertempuran. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali, dia akan dikumpulkan bersama Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Dailami dari Anas bin Malik. Lalu setelah membaca surat, disunahkan membaca doa lagi ya 3 kali. Disunahkan 3 kali membaca doa ini dengan menghadap ke kiblat, dan juga mengangkat tangan dan mengarahkan pandangannya ke atas, membaca doa Allahumma ghfirli dzambi wa wasi' fidari wa barik li fi rizqi wa la taftinni bima zawaita anni. Ya Allah, ampunilah dosaku, luaskanlah rumahku, berilah keberkahan dalam rezekiku, dan jangan kau fitnah aku dengan apa yang kau beri kepadaku. Zawaita ini sebentar saya cari dulu ini. Zawaita mungkin maknanya ya sama seperti memberi nikmat mungkin ya, tapi ya lebih baiknya dicari dulu. Zawa itu menjauhkan ya. Fitnah yang menjauhkan. Jangan kau fitnah aku dengan sesuatu yang menjadikanku jauh darimu ya. Kemudian disunahkan juga
meminum bekas wudhu ya, bekas wudhu. Waduk ya, waduk itu ya air yang digunakan wudhu. Ada riwayat yang mengatakan bahwa air wudhu itu adalah obat untuk semua penyakit. Kemudian kemakruhan wudhu itu juga